Oke, kita lanjutkan lagi untuk kuliah termodinamika yang masih di chapter yang sama di Smith-Vaness edisi 6, yaitu chapter 5. Kita lanjutkan ya, kemarin belum selesai, yaitu masih tentang hukum kedua termodinamika ya. Nanti bisa di lihat lagi lanjutan dari yang pertemuan yang kemarin ya. Oke, kita lihat lagi ya pernyataan dari hukum kedua termodinamika, bahwa dari statement yang pertama ya, tidak ada peralatan yang bisa beroperasi yang bisa mengubah semua panas menjadi kerja ya. Artinya semua panas yang diambil itu bisa diubah menjadi kerja, itu tidak ada yang seperti itu ya. Pasti ada yang panas yang hilang atau menjadi yang lain ya. Jadi tidak bisa semuanya menjadi kerja. Ini adalah hukum kedua termodinamika. Jika memang ada ya, atau itu namanya kondisi ideal ya. Jadi semua panas bisa diubah menjadi kerja, itu namanya ideal ya. Kemudian yang statement yang berikutnya adalah sangat impossible untuk bisa mengubah proses atau siklus ya, yang bisa mengubah panas yang diserap ya semuanya menjadi kerja ya. Jadi tidak bisa siklus menjadi kembali ke semula ya. Ini itu yang penting dari hukum kedua termodinamika ya. Jadi tidak ada peralatan yang bisa mengubah semua panas ya menjadi kerja secara total ya. Kemudian sangat impossible ya untuk memproses secara siklik, artinya itu bisa kembali ke semula untuk mengubah panas yang diserap ya oleh sistem menjadi semuanya menjadi kerja ya. Baik, kita lanjutkan di subchapter 5.7, yaitu tentang entropi balan ya untuk yang open system ya. Kalau kita lihat dari neraca entropinya untuk yang open system ya, jadi net rate entropi ya, perubahan entropi untuk yang flowing stream, jadi dari sistem stream yang mengalir ya, untuk aliran. Jadi perubahan entropi dari suatu aliran ditambah dengan perubahan entropi ya terhadap waktu pada kontrol volume yang tertentu ya, di dalam kontrol volume dalam suatu sistem ya. Kemudian ini adalah akumulasi perubahan entropi di dalam sistem. Kemudian juga ada perubahan entropi di lingkungan ya, dari lingkungan ya, perubahannya terhadap waktu ini ya, untuk sistem akumulasi perubahan entropi dari lingkungan. Semuanya itu adalah sama dengan jumlah total entropi yang bisa di generate ya, dan ini semua seharusnya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Jadi entropi itu merupakan penjumlahan dari entropi yang dibawa oleh sistem itu sendiri, yang mengalir itu sendiri, ditambah dengan akumulasi dari entropi dalam sistem kontrol volume itu, kemudian ditambah dengan entropi yang dari sekeliling ya, itu semua menjadi namanya entropi ya, laju entropi. Ini harus sama dengan atau lebih besar dari 0. Ini adalah persamaan 520 ya. Ini adalah neraca entropi untuk yang sistem yang terbuka ya. Jika Q itu adalah Q yang ada titik di atasnya, ini adalah laju perpindahan panas ke dalam sistem. Kemudian T sigma J ini adalah temperatur dari sekeliling ya. Maka laju perubahan entropi dari sekeliling adalah sama dengan ya, dST surrounding per dt sama dengan minus sigma
Qj per T sigma J. Nah, ini adalah laju entropi, perubahan entropi dari sekeliling ya. Kemudian persamaan 520 bisa diubah menjadi seperti ini. Ini tetap yang dari flowing stream. Kemudian di sini adalah akumulasi di control volume ditambahkan dengan yang dari sekeliling ini, yang karena dari pemanasnya tadi ya, dari sistem pemanas. Itu sama dengan laju entropi ya, laju entropi yang harusnya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Jika jika total entropinya itu lebih besar dari 0, maka dikatakan bahwa prosesnya adalah irreversible atau tidak dapat balik ya, tidak bisa kembali sempurna ya. Itu namanya irreversible ya. Ada dua sumber ketidakreversibelan ini ya, ketidakbalikan ini adalah yang pertama dari internal ya. Itu adalah dari dalam kontrol volume itu sendiri. Berarti di dalam kontrol volume itu sendiri itu tidak memang menunjukkan yang tidak reversible ya, atau tidak dapat balik. Sedangkan yang dari eksternal adalah dari perpindahan panas ya, dari perpindahan antara sistem dan lingkungan, itu yang membuat sistem itu yang tidak reversible atau tidak dapat balik. Jadi misalnya jika panas yang masuk dengan yang keluar itu tidak bisa kembali sempurna, maka itu adalah menunjukkan bahwa itu tidak dapat balik atau irreversible. Jika total entropinya sama dengan 0, maka dikatakan prosesnya adalah reversible ya. Maka proses itu seharusnya adalah reversible secara sempurna ya, jika proses di dalam internal control volume itu sendiri adalah reversible ya. Jadi kalau secara keseluruhan proses itu reversible, maka di dalam sistem itu sendiri, dalam kontrol volume itu sendiri, maka harus posisinya harus dapat balik atau reversible. Demikian juga dengan perpindahan panas ya, antara dalam sistem kontrol volume itu dan sekeliling itu harusnya bisa bolak-balik sempurna begitu ya. Itu baru dikatakan prosesnya reversible ya. Kemudian untuk sistem aliran yang steady state ya, kalau sudah steady state maka semua unsur yang ada di dalam akumulasi itu sama dengan 0 ya. Maka DMS kontrol volume per DT, jadi akumulasi ini sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi laju entropi dari stream dikurangi dengan panas yang dari sekeliling tadi sama dengan entropi total. Ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Jika ada satu entrance ya, masukan, dan ada satu keluaran, maka neracanya menjadi delta MS ya, dikurangi sigma Qj per T sigma J, itu sama dengan total entropi ya. Kalau ini persamaan ini kita bagi M itu adalah laju alir dari masanya, maka kita dapatkan persamaan 523 ya. Delta S ya, ini M-nya tadi dibagi M, jadi ini hilang. Delta S dikurangi sigma Qj per T sigma J sama dengan Sg atau lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke. Kita lihat di contoh 5.5 ya. Di sistem ini adalah sistemnya steady state ya, flow proses, ada 1 mol per detik udara pada suhu 600 Kelvin dan 1 atm, itu secara kontinu dicampur dengan 2 mol per detik udara pada suhu 450 Kelvin dan 1 atm. Maka aliran dari campuran produk itu adalah 400 Kelvin dan 1
atm ya. Maka tentukan laju perpindahan panas dan laju entropi yang dibangkitkan dari proses tersebut ya. Di sini diasumsikan bahwa udara itu adalah gas ideal, kemudian Cp-nya sama dengan 3,5 R ya. Kemudian temperatur dari sekeliling adalah 300 Kelvin ya. Sedangkan kinetik dan potensial energi ya, perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensialnya adalah diabaikan ya. Maka kita gambarkan seperti ini ya. Ini ada kontrol volume. Di sini tadi ada 2 udara yang dicampurkan. Udara yang pertama ini 1 mol per detik, 600 Kelvin 1 atm. Udara yang kedua adalah 450 Kelvin 2 mol per detik, tekanan 1 atm. Dicampurkan menjadi satu ya. Maka nanti di sini akan terjadi perubahan, ada tambahan atau pengurangan panas dari sekeliling ya, sehingga nanti panasnya suhunya menjadi 400 Kelvin, kemudian molnya adalah 3 mol per detik, tekanan 1 atm ya. Jadi yang ditanyakan berapa laju perpindahan panas ya, Q, kemudian berapa laju entropi yang dibangkitkan ya. Baik, kita lihat dari energi balannya dulu. Jadi energi balannya adalah panas ya, ini yang masuk dijumlahkan semua nanti sama dengan yang keluar. Jadi ada 3 unsur aliran yang panas yang masuk ya. Q ditambah NaHa ditambah NbHb sama dengan N kali H. Ini adalah panas dari luar, entalpi dari udara A, entalpi udara B ditambah sama dengan entalpi secara keseluruhan ya. Sehingga kalau kita eksplisitkan panas Q, panas yang dari luar adalah Q sama dengan NH dikurangi NaHa dikurangi NbHb. Atau mass balannya adalah Na ditambah Nb sama dengan N ya. Gitu. Nah, dari energi balan tadi kita bisa hitung ya, NH min NaHa min NbHb ya. Ini bisa kita kumpulkan ya, Na ditambah Nb ya, kalikan dengan H dikurangi NaHa NbHb ya. Jadi dari neraca ini tadi N itu sama dengan Na ditambah dengan Nb ini ya. Oke, ini dikumpul-kumpulkan Na sehingga didapatkan persamaan akhir Q sama dengan Cp kalikan dalam kurung ya, Na kali T min Ta ditambah Nb kali T min Tb. Nah, Cp-nya di sini adalah sama dengan 3,5 R ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini nilai Cp ya 3,5 R ya, molnya ya, T keluaran ya, dan seterusnya kita masukkan, maka kita dapatkan Q-nya adalah min 8729,7 watt ya. Ini adalah Q yang masuk dari sekeliling ke dalam sistem ya. Pertanyaan yang kedua adalah laju entropi ya yang dibangkitkan ya. Oke. Ini adalah penjelasan dari yang hanya tadi ya. Oke. Bagaimana kita menghitung entropinya ya? Kita mengambil dari persamaan 522 ini ya. Kalau kita keluarkan di sini SG sama dengan delta MS ya. Kemudian untuk flowing stream ya dikurangi dengan Qj sigma Qj ya dibagi dengan T sigma J ya. Nah, MS ini sama dengan N total ya dikurangi Na dikurangi Nb ya. Jadi entropi total dikurangi entropi yang dibawa oleh A dan entropi yang aliran B. Nah, itu dikurangi dengan Q per T sigma ya. Maka kalau kita N tadi sama dengan Na ditambah Nb ya. Nanti kita kumpulkan seperti ini, Na S min Sa, Nb S min Sb ya, dan seterusnya. Oke, maka nah
S min SA ini ya, S min SA ini adalah sama dengan CP ln T per TA ya. Jadi tadi di sini ya. Ya. Oke. CP ya. Jadi SA ya, S min SA atau delta S ya, atau delta S itu sama dengan CP ln T per TA, kemudian NB kali CP ln T per TB dikurangi Q per T sigma nya. Ini kalau kita keluarkan CP nya maka menjadi seperti ini ya, CP kali NA ln T per TA, NB ln T per ya, dan seterusnya ya. Oke. Ini adalah ini adalah penurunan ya, penurunan detail dari ini ya. H min HA bisa diubah, bisa digantikan dengan CP kali T min TA, itu adalah dari sini ya. Ini dari penurunannya dari H min HA itu sama dengan CP kali T min TA. Nah, untuk yang ini ya, S min SA bagaimana bisa digantikan oleh CP ln T per TA adalah dari sini penurunannya ya. Dari DS per R sama dengan CP ideal gas per R DT per T min DP per P. Jadi kalau dikalikan R menjadi ini. Nah, nanti kita dapatkan S min SA sama dengan CP ln T per TA dikurangi R ln P per PA ya. Itu. Maka kita dapatkan di sini berapa besarnya entropi yang dibangkitkan adalah 10.446 Joule per Kelvin per detik ya. Ini adalah rate of entropy generation yang nilainya positif ya. Jadi S-nya adalah 10.446, ini nilainya positif ya. Berarti kalau nilainya S positif, maka proses ini adalah real ya. Jadi prosesnya real. Jadi karena apa? S itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Seperti itu. Baik. Ini adalah penurunan tadi S min SA ya. S min SA. Jadi kalau tekanannya adalah 1 atm, maka S min SA itu yang ini bisa diabaikan ya, sehingga didapatkan S min SA sama dengan CP ln T per TA ya. Oke. Dan seterusnya. Kira-kira itu ya untuk bagaimana kita menghitung entropi ya. Entropi balan dari sistem yang terbuka ya, dalam suatu kontrol volume yang tertentu. Nah, sekali lagi ya saya ulang ya. Entropi atau Sg itu harus lebih besar dari sama atau sama dengan 0 ya. Jika Sg-nya positif lebih besar dari 0, maka prosesnya adalah irreversible ya. Irreversible berarti prosesnya nyata ya. Prosesnya nyata. Nah, kalau Sg-nya sama dengan 0, maka prosesnya adalah reversible ya. Jadi dapat balik. Jadi yang Sg sama dengan 0 ini adalah mendekati ideal ya, karena prosesnya adalah secara internal dia reversible, kemudian eksternal internal juga reversible ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan di subchapter 5.8 ya, perhitungan untuk kerja ideal ya, atau W ideal ya. Untuk sistem aliran yang steady state ya, maka proses itu memerlukan kerja ya. Ya, misalnya sistem air yang mengalir ya, maka itu memerlukan kerja ya. Nah, kerja ini adalah merupakan absolute minimum amount ya, merupakan besaran minimum absolut ya, untuk perubahan keadaan ya dari sistem fluida yang mengalir pada kontrol volume
tersebut ya. Oke. Pada pemrosesan untuk menghasilkan kerja ini, maka akan terdapat nilai maksimum absolut ya. Untuk proses yang menghasilkan kerja ini, maka akan ada nilai maksimum absolut ya, yang bisa dapat ya dari perubahan keadaan dari sistem yang mengalir melalui kontrol volume ya. Nah, yang ini adalah jika prosesnya itu memerlukan kerja, maka nilai dari kerja itu adalah merupakan nilai absolute minimum amount ya. Tapi kalau proses itu menghasilkan kerja, maka nilai itu adalah merupakan absolute maximum amount ya. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai batas ini adalah kita bisa peroleh jika ya, atau pada saat perubahan keadaan itu berhubungan erat dengan proses yang di dalam sistem itu ya. Itu adalah tentang bagaimana apakah reversible atau tidak reversible ya. Begitu. Nah, untuk proses yang reversible atau entropi totalnya itu sama dengan 0 ya. Ya, dengan temperatur sekeliling adalah T sigma dari neraca ini dari persamaan 522 ya. Maka persamaan ini menjadi ya delta MS dikurangi Q per T sigma. Ini untuk proses yang reversible ya. Di mana entropinya sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0. Maka untuk proses yang reversible, Q itu sama dengan T kali delta MS. Nah, ini adalah untuk yang proses yang reversible di mana S itu sama dengan 0. Kemudian dari energi balan yang sudah dipelajari di chapter 3 ya. Ini adalah delta H entalpi, kemudian ini adalah faktor dari kecepatan fluida, ini adalah gravitasi, aspek gravitasi dari fluida sama dengan Q ditambah dengan WS ya, ditambah dengan kerja ya. Nah, kita masukkan nilai Q ya. Nilai Q yang sudah kita dapat untuk proses yang reversible tadi, Q sama dengan T sigma kali delta MS, ini kita masukkan ke dalam Q sini ya. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Di mana WS reversible ini adalah kerja ya. Kerja dari proses yang reversible sempurna ya. Jadi WS reversible itu adalah kerja dari proses yang reversible sempurna ya. Nah, jika kita namakan sebagai W ideal atau ideal work ya, maka persamaan itu dapat dituliskan W ideal sama dengan ya delta H plus U kuadrat per 2 ditambah ZG kali M dikurangi dengan T delta MS ya, tapi W-nya adalah W ideal. Ini jika kerjanya adalah kerja ideal. Kalau ini tadi kan kerjanya kerja completely reversible process ya, gitu. Baik. Nah, di dalam banyak aplikasi-aplikasi di teknik kimia ya, maka kinetik tadi ya, suku yang kinetik dan suku yang energi potensial ya, karena gravitasi itu biasanya dapat diabaikan ya. Jadi panas yang diakibatkan oleh energi kinetik dan panas yang diakibatkan oleh energi potensial itu diabaikan ya, sehingga persamaannya menjadi W ideal ya, kerja ideal sama dengan M kali H ya, delta M kali H ya, ini H, tinggal H saja dikurangi T sigma delta M S ya, ini persamaan 525 ya. Ya, di sini mengeksklud
energi kinetik dan energi potensial ya. Nah, untuk sistem yang aliran tunggal ya, single stream flowing melalui kontrol volume, maka persamaan 525 menjadi W ideal sama dengan M kali delta H dikurangi T kali delta S. Ini persamaan 5.26 ya. Ini untuk single stream yang mengalir melalui kontrol volume ya. Kalau persamaan ini kita bagi dengan M ya, maka W-nya yang tadinya adalah W rate, maka akan menjadi W ideal ya. Nah, sedangkan yang delta H-nya tadi dikalikan M, M-nya ini adalah menjadi 1 ya, hilang, dibagi dengan M. W-nya adalah W ideal, bukan lagi laju ya, sama dengan delta H dikurangi T kali delta S. Ini persamaan 527 ya. Untuk proses yang reversible secara sempurna itu adalah merupakan bersifat hipotetikal ya, bersifat hipotetikal ya. Nah, besaran ini ya itu berkaitan erat dengan perubahan keadaan dari sistem tersebut ya, gitu. Maka di sini ada satu statement ya dari hukum ini bahwa hubungan antara proses yang reversible dan bersifat hipotetikal ya, dan proses yang aktual ya. Jadi kedua hubungan tersebut ya, kedua hubungan atau hubungan antara proses yang reversible dan bersifat hipotetikal terhadap proses yang aktual ya, itu bisa membawa perubahan yang sama ya, perubahan keadaan yang sama dengan proses yang aktual itu ya. Baik. Kemudian persamaan 524 dan persamaan hingga persamaan 527 ya. Jadi persamaan 524 hingga 525, 526 hingga 527 ya, itu merupakan atau memberikan suatu pernyataan tentang proses reversible yang sempurna atau completely reversible proses ya. Jadi persamaan 524 sampai 527 itu adalah bersesuaian dengan proses yang reversible dan sempurna ya. Ini berkaitan dengan perubahan properti dari stream ya. Jika perubahan properti dari stream ya itu terjadi secara aktual ya, jadi perubahan propertinya itu misalnya aktual ya, merupakan proses yang aktual, maka kerja itu menjadi namanya actual work atau WS ya, atau WS ya. Ini disajikan di energi balance ya, dan nanti dapat kita bandingkan dengan ideal work. Jadi kita bandingkan antara actual work dengan ideal work itu seperti apa ya. Nah, jika W ideal itu positif ya, jika W ideal itu positif ya, jika W ideal positif, maka kerja ini adalah merupakan kerja minimum yang diperlukan ya untuk membuat suatu perubahan dari sistem ya. Maka ini W idealnya menjadi, kalau ini W idealnya positif, maka W ideal kurang dari WS ya. Karena makanya nanti di sini dikatakan sebagai minimum work required ya. Kerja minimum yang diperlukan ya untuk membuat terjadinya perubahan properti dari sistem aliran stream tersebut ya. Maka di sini W idealnya adalah kurang dari WS ya. WS itu adalah aktualnya ya. Jadi W ideal kurang dari aktual, kerja aktualnya. Nah, maka dalam case ini efisiensi termodinamikanya adalah
sama dengan perbandingan antara ideal work dengan aktual ya, karena idealnya lebih kecil dari WS ya. Maka kalau perbandingan antara W ideal dengan WS itu sama dengan efisiensi dari kerja yang diperlukan itu ya, sama dengan efisiensi thermal dari atau efisiensi termodinamik dari kerja yang diperlukan ya. Nah, kalau W-nya negatif ya, W-nya negatif, W idealnya negatif, artinya W idealnya lebih besar daripada WS ya. Jika W idealnya adalah negatif, maka W ideal, nilai absolut dari W ideal itu sama dengan kerja maksimum ya, kerja maksimum yang diperoleh dari perubahan ya, properties ya, perubahan properties dari sistem yang mengalir. Maka di sini W ideal itu lebih besar daripada WS ya. Jadi ini jika W idealnya adalah negatif, maka W ideal tersebut adalah merupakan kerja maksimum yang didapat jika terjadi perubahan properties dari sistem aliran ya. Nah, maka di sini W idealnya adalah lebih besar dari WS. Maka dalam kasus ini efisiensi termodinamika ya dari kerja yang dihasilkan, jadi di sini tadi menghasilkan kerja ya, maximum work obtainable ya, efisiensi termodinamika dari kerja yang dihasilkan sama dengan aktual dari kerja dibagi dengan W ideal ya. Silakan dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini tadi kerja yang diperlukan ya, efisiensi termodinamika dari kerja yang diperlukan ya. Kalau yang ini tadi adalah kerja yang dihasilkan. Kalau kerja yang dihasilkan, maka aktual dari kerja itu lebih kecil dari W ideal. Nah, kalau kerja yang diperlukan, maka W ideal itu lebih kecil dari aktual gitu ya. Jadi membutuhkan lebih banyak sebenarnya gitu. Baik, sebagai contoh adalah example 5.7 ya. Pertanyaan adalah berapa maksimum kerja yang dapat diperoleh ya, berarti ini menghasilkan kerja ya, dari sistem steady state. Nah, sistem alir yang steady state dari 1 mol gas nitrogen ya pada 800 Kelvin dan 50 bar ya. Ambil temperatur dan tekanan dari sekelilingnya adalah 300 Kelvin dan 1,0133 bar ya. Maka untuk gas nitrogen ini sebagai gas ideal, kita ambil data CP-nya dulu ya. Ambil data CP. CP ideal gas adalah sama dengan R kali A plus BT, ini dari appendix ya. Kita ambil dari appendix, A-nya 3,280, C-nya 0, B-nya ini, D-nya ini ya. Ya, maka maksimum kerja yang dapat diperoleh ya dari proses yang reversible sempurna ini adalah berapa? Maksimum kerjanya adalah W ideal sama dengan delta H dikurangi T kali delta S. Ya, ini maksimum kerja itu bisa dihitung dari persamaan 527 ya. 527. Nah, ini. Nah, sama dengan W ideal sama dengan delta H dikurangi T sigma kali delta S ya. Nah, jika N2 itu adalah gas ideal, maka entalpinya adalah independen terhadap tekanan. Jadi tidak tergantung pada tekanan entalpinya ini. Maka perubahan dari entalpinya adalah delta H sama dengan integral T1 T2 Cp dt ya, sama dengan R ya, R kali integral T1 dan seterusnya ya. Maka kita dapatkan persamaan ini, kita hitung ya, delta H-nya minus 15.060 Joule per
per mol ya. Nah, sekarang perubahan entropinya. Perubahan entropinya kita ambil dari persamaan 5.15 ya. Persamaan 5.15 ini di ya di subbab sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya persamaannya. Nah, ya betul, ini di pertemuan kemarin ya. Delta S per R sama dengan integral T1 T2 CP per R dt per T ya, dikurangi ln P2 per P1 ya. Nah, kita turunkan ya persamaannya ini, kita masukkan data persamaan empiris CP-nya, kemudian masukkan ya. Kita akan dapat hitung seperti ini ya. Delta S per R sama dengan ini, masukkan angka-angkanya, min ln P2 per P1 sama dengan 0,347 kita dapatkan ya, kalau kita masukkan. Nah, delta S maka tinggal delta S per R ini tadi dikalikan dengan R-nya ya, kita dapatkan ini adalah delta S-nya 2,889 Joule per mol Kelvin. Maka kita masukkan kembali ke dalam persamaan, W ideal sama dengan delta H dikurangi T delta S ya. Tinggal dimasukkan di sini, delta H masukkan dikurangi T kali delta S. Maka W ideal sama dengan minus 15,925 Joule per mol ya. Oke. Ini yang ditanyakan tadi ya. Berapa kerja maksimum ya. Kerja maksimum yang diperoleh ya. Kerja maksimum yang diperoleh itu berarti W ideal ya, W ideal. W idealnya nanti lebih besar daripada W aktualnya ya. Sehingga kalau dihitung efisiensinya nanti kerja aktual dibagi dengan W ideal. Nah, di sini kerja maksimumnya ya. Baik. Itu untuk tentang perubahan entropi dari sistem ya. Yang 5.9 ini adalah kita bicarakan tentang lost work. Ya, lost work ini adalah kerja yang hilang ya. Apa yang dimaksud dengan kerja yang hilang atau lost work? Ya. Jadi kerja yang hilang itu adalah akibat dari irreversibilities. Jadi akibat dari ketidakbalikan dari suatu proses ya. Maka itu bisa dinyatakan sebagai lost work. Jadi lost work atau kerja yang hilang itu adalah merupakan perubahan ya atau perbedaan antara kerja aktual dari suatu proses dan kerja ideal dari suatu proses ya. Itu adalah lost work. Jadi perbedaan antara kerja aktual dan kerja ideal itulah yang namanya berapa jumlah kerja yang hilang ya, ini ya. Dari persamaan 5.30 ya, kerja aktual dikurangi kerja ideal ya. Kemudian dalam bentuk laju ya, dalam bentuk laju itu bisa dinyatakan dengan W loss pakai titik di ini menyatakan laju ya di persamaan 5.31 ya. Oke. Maka kerja aktual ya, kalau kita ambil dari chapter 3 persamaan 230 ya, ini di chapter 3 tapi buku yang yang lain mungkin, maksud saya yang edisi yang lain bisa jadi ya. Jadi kerja aktual sama dengan delta H entalpi, kemudian ini adalah kinetik, kemudian ini adalah potensial dikurangi dengan Q. Nah, kerja ideal, kali ini tadi kerja aktual, ini kerja ideal itu adalah diberikan di persamaan 524 ya. Jadi kerja ideal sama dengan delta H ditambah kinetik potensial M dikurangi T ya, T kali delta MS ya. Jadi bedanya ada di sini ya. Ya. Kalau yang ini adalah aktual dari Q-nya ya, kalau ini adalah idealnya. Jadi T dikalikan dengan perubahan entropi dari sistem. Nah, kalau kedua persamaan ini
substitusi ke dalam persamaan 5.31 ya. Kalau kedua persamaan ini kita substitusi ke dalam persamaan 5.31, maka bisa kita dapatkan persamaan 5.32 ya. Kerja yang hilang itu sama dengan ya. Ini adalah kerja aktual ya. Kerja aktual jadi kita masukkan yang ini kan ini sama dengan WS dikurangi W ideal ya. Ini dikurangi ini. Berarti ini menjadi positif, ini tetap negatif ya. Sehingga W loss sama dengan T kali delta MS dikurangi Q. Ya, ini adalah merupakan kerja yang hilang ya. Jika untuk kasus yang single surrounding temperature ya. Temperatur sekelilingnya tunggal ya. Maka persamaan 522 menjadi ya, persamaan 522 itu adalah ini menjadi ya SG sama dengan delta MS untuk sistem stream ya, dikurangi QJ per T. Jadi tidak ada sigma karena hanya ada satu temperatur tunggal ya. Ini persamaan 5.33 ya. Atau ini bisa juga kita kalikan dengan T ya. T kali S ya sama dengan T sigma kali delta MS ya dikurangi Q ya. Nah, tinggal yang sebelah kanan ini dari persamaan 533A dan persamaan 5.32 ya. Ini kan sama ya. Adalah identik ya. Jadi ini dengan ini kan sama. Berarti W loss sama dengan T surrounding ya dikalikan dengan entropinya ya, jadi begitu ya. Jadi karena ini sama, ini sebelah kanannya sama, maka berarti W loss sama dengan ini ya. Persamaan 5.34. Nah, kalau kita mengacu kepada hukum kedua termodinamika ya, jika entropinya lebih besar dari atau sama dengan 0, maka kerja yang hilang itu juga pasti lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Kalau kita melihat pada persamaan 5.34 ya. Jadi untuk proses yang irreversible maupun reversible ya, SG lebih besar dari atau sama dengan 0, maka W loss-nya juga sama ya, lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Sama dengan ini berarti completely reversible ya. Kalau sama dengan itu berarti reversible sempurna ya. Tapi kalau lebih besar dari 0, baik itu kerja maupun entropi, maka prosesnya dikatakan irreversible ya, atau tidak dapat balik ya. Nah, semakin besar ketidakreversibelan dari suatu proses ya, the greater the irreversibility of process ya, maka semakin besar pula laju entropi. Jadi kalau misalnya ini ya irreversible, berarti kan lebih besar dari 0, kemudian entropinya besar, maka semakin besar nilai entropinya, maka proses itu semakin tidak reversible ya. Proses itu semakin bersifat irreversible ya, seperti itu. Dan semakin besar pula jumlah energi yang tidak bisa diubah menjadi kerja. Nah, gitu ya. Jadi kalau S-nya itu makin lebih besar dari 0, dan makin besar, maka keirreversibelan atau irreversibility dari proses itu menjadi semakin besar ya. Maka demikian pula dengan kerja ya, dengan jumlah kerja itu menjadi atau jumlah energi yang menjadi kerja itu menjadi maksud saya jumlah energi yang tidak menjadi kerja itu menjadi makin besar juga gitu ya.
ya. Oke. Oleh karena itu, setiap ketidakreversibelan dari suatu proses itu pasti ada kompensasi dari nilai dari harganya, ya, seperti itu. Oke. Misalnya dalam suatu kasus ya, single stream ya, ini single stream dalam suatu kontrol volume, maka W loss ya, tadi W loss sama dengan M kali T delta S dikurangi Q ya. Ini persamaan 5,35 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan tadi, ini ya, ini kan sama ya. Oke, cuma di sini hanya satu single stream, maka di sini hanya satu aja. Nah, kalau ini kita bagi M ya, maka menjadi bukan dalam bentuk rate ya. Maka W loss sama dengan T delta S dikurangi Q ya. Begitu. Nah, kalau kita rumuskan untuk entropi ya, untuk entropi single stream ya, maka Sg sama dengan ya, persamaan 533 berubah menjadi ya, 533 itu adalah yang ini. Nanti ini juga tidak ada deltanya ya. Untuk karena ini hanya satu single stream ya. Maka M ya, maksudnya delta M-nya tidak ada ya. Jadi M-nya bisa keluar. Sg sama dengan M ya kali delta S dikurangi Q per T sekeliling ya. Kalau ini kita bagi dengan M, maka Sg entropi ya, bukan laju entropi ya. Entropi sama dengan perubahan entropi dikurangi Q dibagi dengan T sekeliling ini ya. Ini adalah entropi untuk yang single stream ya. Persamaan 536 dan 538 ini bisa kita combine. Yang ini kita kombinasikan dengan 538 ya. Maka diperoleh W loss sama dengan T dikali T sekeliling dikalikan dengan entropinya ya. Jadi W loss sama dengan atau kerja yang hilang sama dengan T sekeliling dikalikan dengan entropinya. Oleh karena itu dari sini dapat kita gambarkan jika entropinya lebih besar dari atau sama dengan 0, maka W loss-nya pun demikian juga lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Jadi kalau proses yang reversible sama Sg sama dengan 0, maka W loss-nya 0 juga. Tapi kalau S-nya itu lebih besar dari 0 alias irreversible, maka W loss-nya juga lebih besar dari 0 ya. Ini contoh, ada aliran gas ya, yang aliran gas mengalir dengan laju 1 mol per detik, temperaturnya 400 Kelvin ya, didinginkan menjadi 350 Kelvin ya, dari 400 Kelvin di suatu HE, di sebuah HE ya. Kemudian gas yang lain suhunya mula-mula 300 Kelvin, ini sebagai pendinginnya. Kemudian perbedaan temperatur minimum antara hot dan cold stream itu adalah 10 Kelvin ya. Ini adalah delta T approach-nya. Kemudian Cp diketahui 3,5 R, maka kita diminta menghitung kerja yang hilang dari sistem heat exchanger ini jika alirannya co-current dan yang kedua counter current ya. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Ini sistem yang co-current ya. Tadi yang hot mau didinginkan dari 400 ke 350. Kemudian pendinginnya aliran gas yang lain sebagai pendingin masuk 300 dengan delta T-nya adalah delta T minimum approach-nya 10 ya. Ini sistemnya yang counter current seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita mulai dari energi balannya ya. Kerja actual work ya sama dengan delta H ditambah energi kinetiknya ditambah dengan energi potensial
dikurangi Q ya. Tadi kinetik dan potensial energi ini perubahannya ini bisa diabaikan ya. Kemudian kerja aktual, laju kerja aktual itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0, maka energi balannya menjadi delta NH sama dengan 0 ya. Ini. Nah, tinggal N Cp T H2. Jadi panas yang dibawa oleh hot stream sama dengan nanti panas yang dibawa oleh cold streamnya. Jadi seperti itu. Nah, laju entropinya bagaimana? Laju entropinya sama dengan laju entropi total dari flowing stream sistem sama dengan laju entropi yang dibawa hot stream dan laju entropi atau perubahan entropi yang dibawa oleh cold stream ya. Nah, kemudian delta S ini bisa kita hitung dari persamaan 514 dari Cp ln TH2 per TH1. Kalau delta S yang cold sama Cp dikalikan ln Tc2 dibagi dengan Tc1 ya. Nah, kalau kita kombinasikan dari ketiga persamaan ini ya, dari persamaan ini kemudian persamaan ini kita kombinasikan ya, kita dapatkan seperti ini. Delta NS dari flow stream sama dengan NH Cp ln TH2 per TH1 ditambah yang cold stream ya. Kalau kita keluarkan NHCP seperti ini. Nah, lost work atau kerja yang hilang tadi kita hitung menggunakan persamaan 5.32 ya. 5.32 ini. Laju kerja ya. Laju kerja yang hilang ya. Laju kerja yang hilang itu dari persamaan 5.32 ya. Baik. Jadi W loss laju yang sama dengan T kali delta M S dikurangi Q. Jika panas yang dipindahkan ke lingkungan itu diabaikan, jadi isolasinya misalnya HE-nya bagus gitu ya, tidak ada panas yang keluar ya, berarti Q ini bisa diabaikan sama dengan 0 ya. Maka W loss sama dengan T ya, T dikalikan dengan delta MS ya. Kemudian kalau alirannya co-current ya, dari persamaan A ya, dari persamaan A ini kalau alirannya co-current, maka tinggal panas yang dibawa oleh hot stream ini sama dengan panas yang dibawa cold stream ya. Ini Cp hilang ya, tinggal NH, TH2, TH1 dan seterusnya. Maka perbandingan NC per NH sama dengan minus TH2 min TH1 dibagi TC2 min TC1 sama dengan TH1 dikurangi TH2 dibagi TC2 dikurangi TC1. Maka perbandingannya adalah NC per NH seperti ini. Berarti NC sama dengan 1,25 NH. Ini adalah NC per NH. Nah, dari persamaan B ya, persamaan B ini ya. Jadi kita NC per NH tadi kan untuk memasukkan ke sini ya, ke sini. Nah, ini nanti dimasukkan ke sana angkanya ya. Jadi delta NS sama dengan NH kali Cp ln, nah ini masuk sini 3,5 kali R ya, ini masuk sini. Nah, kita dapatkan perubahan entropinya adalah 0,667 ya dari persamaan B. Kemudian dari persamaan C, W loss sama dengan T kali delta NS. Jadi kita bisa menghitung kerja yang hilang ya. Kerja yang hilang sama dengan 300 ya kali 0,667 sama dengan 200,1 Joule per detik ya. Jadi tadi tidak ada panas yang hilang ke lingkungan atau ke sekeliling, maka kerja yang hilangnya berapa? Nah, seperti ini ya. Kalau ada kerja yang
Kalau ada panas yang diketahui panas yang hilang ke sekeliling, maka ya ini harus dimasukkan berapa besarnya yang loss gitu. Nah, untuk yang sistem yang counter current dari persamaan A, ya dari persamaan A seperti ini tadi sama NC per NH sama dengan TH1 min TH2 ya. Ya, seperti ini. Ya. Karena di sini definisinya TH1 TH2 kan menjadi berbeda ya untuk yang apa namanya. Nah. Oke, di sini TH1, TH2, TC2, TC1 ya. Kemudian dimasukkan sama ke sini, maka kita bisa menghitung berapa kerja yang hilang ya, seperti itu. Jadi yang membedakan antara counter current dan co-current adalah tentang pendefinisian dari TH1, TH2, TC1, TC2-nya. Di sini berbeda dengan di sini ya. Kalau di sini TH1 400, di sini TH1-nya adalah 400, TH2-nya adalah 350 ya. Kemudian TC1-nya 300 ya, TC2-nya adalah 390 karena di sini kan delta T-nya 10 tadi ya, delta T approach-nya diketahui 10. Inilah yang berbeda, membuat berbeda. Oke. Jadi itu kira-kira untuk entropi atau hukum kedua dari termodinamika ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicarakan dengan untuk topik yang lain lagi. Terima kasih.